Ya, di antara amalan yang sangat perlu kita jaga dan perlu kita perbanyak adalah hendaklah kita menjaga qiyamul lail. Kalau kata orang masyarakat kita, sholat tarawih, ya sholat tarawih. Sebenarnya tarawih, witir, qiyamul lail itu sama. Itu sama. Hanya saja tarawih dikhususkan untuk sholat malam pada waktu di bulan suci Ramadan. Apa bedanya? Dia disunnahkan secara berjamaah. Itu disunnahkan. Ya. Adapun qiyamul lail sebenarnya ialah salat malam yang kita kerjakan salat sunnah dari habis isya sampai sebelum salat subuh. Itulah namanya qiyamul lail. Ya, maka tarawih termasuk qiyamul lail, witir termasuk qiyamul lail, tahajud termasuk qiyamul lail. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang dia mengerjakan salat malam pada waktu di bulan suci Ramadan, ya, salat tarawih kah itu, witir kah itu, ataupun qiyamul lail dan tahajud kah namanya, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Nah, ini di antara keutamaan ketika di bulan suci Ramadan kita menjaga qiyamul lail kita, salat tahajud kita ataupun salat tarawih kita. Dan salat tarawih ini sangat disunnahkan kita mengerjakannya secara berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'a imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang dia salat ya bersama imam yang salat tarawih atau salat qiyamul lail pada bulan suci Ramadan sampai selesai. Ya, berapa rakaat imamnya? 11, dia kerjakan 11. 2 3 dengan cara yang khusyuk, dengan cara yang normal, bukan cara cepat. 7 rakaat 21 rakaat dengan cara 7 menit. Ini enggak normal, begitu ya. Kalau 23 dan dia normal dengan tumakninah, rukun-rukunnya semuanya terkerjakan, silahkan dikerjakan. Ya, mau 11, 23 dan semisalnya. Ya. Kemudian dia kerjakan bersama imamnya sampai selesai. Maka dituliskan bagi dia pahala seperti sholat malam, 1 malam suntuk. Maka ikhwani wa akhwati, coba dari sekarang kita berazam dan bertekad memohon kepada Allah. Di bulan Ramadan jangan pernah kita meninggalkan sholat tarawih kita, qiyamul lail kita. Kalau kita nggak bisa karena pekerjaan kita menuntut kita bisa kerjakan di kantor kita kalau ada waktu. Nggak bisa kita ke masjid karena umpama bersafar, bawa mobil, pulang kampung, usahakan. Tiap Ramadan, tiap malamnya kita mengerjakan sholat tarawih ataupun sholat qiyamul lail. Meskipun hanya 5 rakaat, 3 rakaat, ataupun 11 rakaat. Jangan pernah kita meninggalkan 1 malam daripada bulan suci Ramadan tanpa sholat tahajud, tanpa sholat qiyamul lail. Harus kita jaga ini sholat tarawih kita. Dan lebih utama, kita kerjakan secara berjamaah di masjid. Nah, sangat disayangkan di Indonesia ini kebanyakan, nggak tahu di luar negeri ya mungkin sama. Orang semangatnya di awal Ramadan ramai. Di awal Ramadan biasanya apa? Masjid penuh dengan jamaah. Ya, alhamdulillah. Tapi ketika di akhirnya mulailah sepi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal keberkahan Ramadan ini keutamaannya berada di akhirnya, yaitu 10 malam terakhir yang mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau sudah mencapai 10 malam terakhir beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ini merupakan kinayah, hiasan bagi kesungguhan beliau Shallallahu alaihi wasallam dalam ibadah kepada Allah di 10 malam terakhir. Bahkan beliau beriktikaf. Kenapa ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah? Di 10 malam terakhir ini ada 1 malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Yang mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kata para ulama kita, orang yang beribadah pada malam tersebut, dia membaca Al-Quran ataupun ibadah-ibadah secara umum termasuk qiyamul lail. Pada malam tersebut, maka dia mendapatkan pahala dan keutamaan seperti dia beribadah kepada Allah setara dengan 1000 bulan ataupun 83 tahun. Subhanallah. Mungkin usia kita nggak bisa mencapai 83 tahun mungkin, tapi pahala kita, ganjaran kita, kebaikan kita bisa mencapai 83 tahun. Ini pula lah kata para ulama kita, kenapa kita umat Nabi Muhammad ini, ya, umat akhir zaman, umat terakhir, dan pendek-pendek usianya, tapi kita adalah umat yang paling lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Nabi Nuh, ya, usia beliau sampai ratusan tahun. Bahkan beliau berdakwah di kaumnya selama 950 tahun, itu Nabi Nuh alaihissalam.
Dan banyak nabi-nabi yang lainnya, umat-umat yang lainnya, usia mereka sampai ratusan tahun. Tapi umat Muhammad usia mereka hanya terkadang mencapai 60, 70. Ya sudah mantap kali. Tapi kita adalah umat yang paling lebih dahulu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama kita, karena kita memiliki hari-hari yang satu hari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mencapai pahalanya selama 83 tahun. Berapa tahun kita hidup? Ya. 60 tahun lah kita katakan. 60 tahun saja dapat kita dari 20 tahun usia kita. 20 kali Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar kalikanlah 63 tahun. Begitu. Berarti ganjaran yang dia peroleh ialah setara dengan 20-an tahun. Ya. Meskipun usia dia masih sekitar enggak lebih daripada 60 ataupun ya 70 tahun. Atau bahkan lebih dari itu ya, lebih daripada 63 dikali 20. Berapa itu? 1000-an tahun ya, bukan sampai 100, 1000-an tahun. Ya 1200-an tahun begitu. Padahal usianya cuma 63 tahun. Maka di sini ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, ya sekali lagi penting sekali kita bertekad dan berazam memohon kepada Allah ya pertolongan di bulan suci Ramadan, kita menjaga salat tarawih kita, menjaga qiyamul lail kita. Jangan pernah ya, jangan sampai ada satu malam daripada malam-malam Ramadan kita tak mengerjakan qiyamul lail, tak mengerjakan salat tarawih ataupun salat tahajud. Tak bisa berjamaah di masjid karena kerjaan dan kondisi lainnya, maka kerjakanlah di rumah. Jangan sampai ditinggalkan.